Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya mic-nya mohon untuk di-unmute. Kita bersemangat terlebih dahulu karena Bapak kira semuanya lesu. Jadi nanti kalau Bapak bilang selamat siang, jawabnya siang, luar biasa. Seperti itu. Bisa dimengerti? Baik, Pak. Baik, Pak. Siapa? Biar kita semangat. Semangat siang. Siang. Semangat. Biasa. Nah, bagus sekali. Baik, silahkan buat adik-adik di mute dulu. Sebelumnya Bapak di sini ingin menjelaskan materi tentang kesehatan. Untuk lebih lanjutnya lagi, untuk memulainya lagi, mari kita sama-sama berdoa. Bisa dipimpin salah satu dari kalian, biar Bapak tunjuk saja. Sekarang giliran perempuan karena kemarin-kemarin sudah laki-laki semua. Saya tunjuk saudara. Ade Isna Nafida, silahkan untuk memimpin doa teman-teman. Iya, Pak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya teman-teman atau adik-adik silahkan siapkan alat tulis dan pulpen terlebih dahulu, karena Bapak ingin menyampaikan materi kesehatan. Oke, Bapak beri waktu berapa menit untuk menyiapkan terlebih dahulu. Silahkan. Sudah? Sudah, Bapak. Oke, baik. Bapak akan share screen-kan materi yang akan Bapak berikan kepada kalian. Mohon untuk bisa di-share screen oleh Dek Vikoh. Jadi Bapak di sini ingin menjelaskan mengenai narkoba. Dengan tujuan pembelajaran ini adalah nanti kalian semua dapat mengenal narkoba dan mengerti bahaya-bahaya narkoba dan bagaimana cara kita untuk menghindari dari narkoba. Selanjutnya untuk next, paling pertama adalah untuk menerapkan pola hidup sehat. Kenapa pentingnya hidup sehat itu bisa kita lakukan? Karena hidup sehat adalah agar kita supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan kita. Pola hidup sehat itu banyak hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan berolahraga, berteman dengan yang baik. Tentunya kita harus bisa menghindari dari godaan-godaan dari teman-teman yang ingin menjerumuskan kita, seperti itu. Next. Kemudian sebelumnya, apakah ada dari adik-adik udah mengerti pengertian narkotika atau jenisnya? Belum, Mbak. Gimana Mbak Isna? Belum? Belum. Baik, saya tunjuk Mas Jerry. Coba itu dibaca dari PPT itu. Bisa kelihatan kan? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Kan Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran,
halusinasi, serta daya rangsang, Pak. Semuanya dibaca Semuanya. semua. Banyak sekali, Pak, itu, Pak. Nggak apa-apa. Hitung-hitung buat latihan membaca semakin lancar seperti itu. Enggak yang lain, Pak. Nanti kalau tidak mau, nanti saya kasih nilai C. Silakan dibaca terlebih Bentar, dahulu. Pak, benar, Pak. Tapi pelan-pelan ya, Pak. Ya, nggak Agak nggak apa-apa. bisa baca ini. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Terus nomor 3, obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk Stop. mengetahui apa. Jadi sudah Iya, cukup. Pak. Terima kasih ya Cukup. sudah membacakan. Jadi kesimpulannya adalah narkoba atau narkotika itu terbuat dari bahan alami dan juga ada bahan kimia yang jika dipakai atau disalahgunakan akan menimbulkan efek-efek yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi kenapa narkotika atau narkoba itu berbahaya buat kesehatan tubuh jika tidak digunakan dengan semestinya, karena menimbulkan efek yang sangat tidak baik bagi tubuh seperti itu. Lanjut. Kemudian, gini, ada banyak sekali bahaya narkoba yang bisa menyerang tubuh jika kita memakai, yaitu ada gangguan pada jantung, otak, kemudian tulang, pembuluh darah, sistem saraf. Nah, sistem saraf ini bisa menyebabkan kita menjadi seperti orang gila, seperti itu. Kemudian pada gangguan paru-paru, sistem pencernaan, dan banyak lain. Bahkan bisa menyebabkan penyakit berbahaya seperti penyakit HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Nah, ini sangat berbahaya bagi tubuh sehingga bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi adik-adik semua harus bisa menghindari pengaruh atau pemakaian obat-obat narkotika seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian nanti bagi pelajar itu kalau pelajar itu memakainya itu perubahan pada sikap atau perangai dan kepribadian. Jadi nanti sikap dari kepribadian pelajar itu berbeda, tidak seperti biasanya, lesu, tidak bersemangat, dan seperti itu. Kemudian sering membolos sekolah, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap di kelas atau mengantuk, kemudian tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri, dan suka mencuri untuk membeli barang-barang terlarang. Seperti itu. Jadi kenapa narkoba yaitu tidak kenapa narkoba mohon maaf ya, adik ada gangguan teknis tiba-tiba keluar sendiri. Kemudian lanjut ya. Kenapa narkoba itu sangat berbahaya, yaitu akan menimbulkan efek-efek yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Seperti itu.
Jadi sebisa mungkin harus dapat menghindari narkoba. Lanjut. Kemudian jenis-jenis narkoba itu ada narkotika seperti daun ganja, opium, koksin, dan heroin. Kemudian psikotropika, kalau psikotropika itu berisi seperti amfetamin, ekstasi, sabu-sabu yang berbentuk lebih ke sebuk-sebuk seperti itu. Kemudian saat adiktif itu seperti minuman keras, kemudian rokok, dan lem. Jadi 3 jenis ini memiliki berbahayanya itu tersendiri dan berefek sangat berbahaya juga bagi kesehatan tubuh. Next. Nah, itu bisa dilihat adik-adik. Nah, itu ada gambar daun ganja, kemudian sabu-sabu, obat-obatan, dan minuman keras. Nah, itu jika adik-adik menemukan barang-barang seperti itu, sehingga dapat bisa dijauhi. Mengerti nggak adik-adik? Mengerti, Pak, mengerti. Lanjut. Nah, gimana sih agar terhindar dari narkotika atau narkoba? Jadi adik-adik itu jangan pernah sekalipun mencoba bila diajak teman ataupun orang dewasa yang ingin menjerumuskan kalian, jangan pernah mau. Kemudian selalu menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Kemudian katakan tidak pada narkoba. Kemudian selalu ingat bahwa memakai narkoba merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi jika ada yang ingin menjerumuskan kita, kita harus ingat bahwa narkoba itu efeknya sangat buruk bagi kita. Kemudian jika kita suatu saat mengalami masalah, jangan lari terhadap narkoba. Lebih baik lari terhadap kegiatan-kegiatan positif seperti pengajian, sosialisasi, kemudian motivasi-motivasi seperti itu. Lanjut. Nah, jadi itu kalau kita sebagai pemakai atau pengedar itu kita dapat dipenjara loh. Jadi kita harus tahu dan agar kita tidak bisa terjerumus ke dapat hal berbahaya seperti itu. Bisa dilihat ya, bisa dibaca sendiri. Itu ada pasal dan juga ayat yang menjelaskan bahwa narkoba atau narkotika itu sangat merugikan bagi kita dan orang lain di sekitar. Oke, setelah Bapak menjelaskan semuanya, apakah ada pertanyaan? Cukupkah? Apakah sudah jelas? Oh, Bapak kira sudah jelas ya. Jadi itu oke. Jadi tugas kalian adalah mencari informasi mengenai narkotika sebanyak-banyaknya, kemudian ditulis di kertas, kemudian difoto, dan bisa dikirimkan di grup olahraga. Kemudian untuk mengakhiri, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Sebentar Bapak akan lihat di layar laptop dan screenshot, nanti di absen. Baik, sudah. Nanti Jerry coba memimpin doa. Iya, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dek Jerry. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.